Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jadi kali ini kita akan mencoba membuat sebuah server yang mana kita akan koneksikan database dengan NoSQL. Kali ini kita akan menggunakan MongoDB ya, Mongoose. Nah, jadi nanti pertama kita akan install dulu Mongoose-nya, itu ya. Itu nanti kita akan melakukan sebuah koneksi. Setelah menggunakan koneksi, kita akan membuat sebuah skema. Oh, sorry, bukan skema, buat model. Nah, setelah itu kita akan ini ya, setelah itu kita akan membuat sebuah apa namanya controller root yang menggunakan metode CRUD gitu ya. CRUD ya CRUD. Oke. Jadi kita mulai saja. Jadi kita sini langsung buat ini kita matiin dulu. Nah, kita buat di sini tugas ke-6 gitu ya. Nah, terus kita buat terminal CD people guys. Dapat lagi aja Magdir tugas ke-6. Oke, selesai jadi tugas ke-6. Kita inisialisasi dulu npm init ini. Oke, muncul ya. Nah, setelah itu kita akan mencoba menginstal eh, npm express itu ya. Kita install expressnya, terus mongoose-nya gitu ya. Kita install dulu. Oke, selesai. Nah, di sini kita lupa install Nodemun. Ya. Terus di sini kita akan mencoba sebuah file bernama index.js, gitu ya. Nah, terus di sini kita akan membuat scriptnya itu berupa dev, gitu ya. Bernama Nodemun index.js, gitu ya. Terus kita buka, coba npm run dev. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita bikin cons express regular express. Setelah itu kita backupnya. Nah, di sini kita run dulu ya. Ini app listen 5000 kayak gini. Select running port. Oke, berarti sudah berjalan ya. Kalau nggak gitu kita bikin begini. http localhost titik dua ya, biar enak nanti bisa diklik gitu. Kita coba kita klik, maka berhasil nggak ada ya metadata-nya. Coba kita bikin. Bentar, ini app-nya kita kasih kecil aja ya, biar nggak terlalu susah. Oke, kita bikin app get kayak ini, request respond, hello world gitu ya. Kita klik lagi, berhasil ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan konfigurasi untuk ke database-nya. Nah, kita di sini akan membuat sebuah folder namanya config gitu ya. Nah, di sini kita bikin con connection condb gitu aja lah. .js tuh. Kita panggil cons. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu, kita cari sini.
koneksi MongoDB-nya kayak gimana. Nah, ini ya untuk koneksinya. Oke. Nah, tapi kalau untuk kita di sini kita lihat contohnya saja di sini. Jadi untuk koneksinya kita menggunakan sama saja ini ya. Nah, jadi bedanya itu nanti ini kita apa namanya? Kita panggil keluar, kita atur di luar gitu ya. Taruh di luar, terus nanti kita panggil di sini. Gitu. Oke ya. Eh ini tadi pertama kita harus panggil dulu gitu ya. Cons mongose sama dengan pure mongos. Terus setelah itu cons connect to B yang sama dengan asynchronous begitu. Nah, ini sudah ada ya. Jadi kita bikin koneksinya tadi ini ya apa namanya? Yang tadi ya, koneksi ini database-nya terus ini true gitu ya. Kalau error nanti akan muncul error. Nah, di sini kita belum ekspor ekspor modul. Oh, bukan, balik modul export connect to B gitu ya. Nah, berhubung ini sebuah function, kita panggil di sini connect to B gitu ya. Sekarang, jeng Oke, ini gagal karena apa? Karena di sini salah untuk pengenangan apa ya URL-nya nggak ada. Oke ya. Nah sekarang ini nggak ada tulisan ini ya, nggak ada tulisan connected ya, kalau tulisan connected. Jadi kali ini di sini kita akan membuat sebuah file namanya environment gitu ya. Kita kasih nama db URL gitu ya. Nah, dengan kita ambil di sini aja. Jadi di sini kita punya sebuah ini ya. Di sini kita kasih nama tugas. Oh, bukan sini. Ini tugas. Oke. Terus sebelum kita menjalankan itu, kita install dulu namanya npmi.env. Oke, selesai. Kita run lagi. Nah, untuk indeksnya di sini kita panggil cons.env. Oke ya, .env. Terus panggil config.env config gitu ya. Nah, dia akan manggil. Kalau nggak gitu, kita panggil sini saja. Kita bikin env.js. Kita panggil tadi mana tadi ya? Kita cut, salah. Kita cut taruh sini. Cons.env sama dengan itu. Terus kita export ya. Modul export .env. Oke. Nah, setelah itu kita panggil di sini .env-nya. eh .env. Nah, ini ya. Hmm, .env. Oh, salah. Oh, kita taruh sini. Hmm,
Kayaknya sepertinya sudah deh. Ini kita nggak usah. Terus dari sini kita panggil aja seperti ini. Eh, terus gimana itu manggilnya? Lupa. Eh, ini ya proses ya proses. Nah, ada env kita panggil db url file ya. Printer gunung juga. Oke, file kita tampilkan error titik nggak ada. Nah, muncul errornya di sini. Hmm, gitu. Kita kurang string. Bentar kita coba di sini ya. Karena sudah database sama aja sih ya sebenarnya. Kita coba gini aja, nggak usah pakai asinkronus ya. Oke, kayak gini. Terus memang titik connection. Oke, kita panggil di sini ya. Kon ini kita jangan eh, ini jangan kita bikin sebuah ini. Kita tunjuk ini aja. Ya, oke, kayak gitu. Ya, aman ya. Terus habis itu kita panggil sini. Kon db ketik cons db cons db sama dengan kon db titik connection connection. Bentar, kita kembali ke sini. Kita coba dulu. Kita masih belum tahu ya ini sudah berhasil atau belum INV-nya. Coba konsol log. Kita konsol log. Nah, modify-nya ya. Jadi di sini kita gagal memanggil sebuah database-nya. Berarti harus kita panggil env.env.
Mesinnya salah. Ini ya, itu aja. Kita panggil di sini cons UNV ya. Kita push ini UNV titik dp URL. Kita lihat, ya berhasil ya. Jadi kayak gitu. Jadi tadi kita kesalahan memanggilnya saja. Oke, tetap sudah berhasil terkoneksi ya. Kalau error berarti bilang database connection failed. Oke, selesai. Sekarang kita sudah mengatur koneksi, eh, apa namanya, koneksi database menggunakan INV gitu ya. Ini kita kasih tugas gitu ya. Nah, oke selesai. Ini kita silang. Ini kita silang. Oke. Jadi kali ini kita akan sudah melakukan koneksi. Kita akan mencoba membuat sebuah modelsnya gitu ya. Nah, name, nama, angkatan, prodi. Models ya, models, new file, apa namanya? Mahasiswa. Mahasiswa.js, cons, nomos, 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 skema. Habis itu kita bikin mahasiswa skema gitu ya. Kita sini FHS skema gitu aja. Skema. Gimana sih? Skema. Sama dengan new skema yang pakai tadi. Kita bikin sebuah isinya. Di sini ada name, nama, angkatan, prodi. Name itu ya. Di sini ada kita butuhkan kalau request itu berarti kita kalau apa namanya kalau di NoSQL ada kalau di SQL itu berarti nggak boleh kosong gitu kalau required. Kalau di MongoDB itu required true gitu. Oke ya. Berarti kita di sini kita kasih required sama dengan true. Terus tipe datanya adalah string. Tuh, oke ya. Terus setelah name kita kasih nama itu kita panggil sama required tipenya juga harus string. Setelah itu kita panggil di sini adalah angkatan ini required dengan true juga tipenya string. Dan terakhir kita panggil prodi required terus string gitu ya. Setelah itu kita bikin modelsnya. Mahasiswa sama dengan nomos titik model mahasiswa skema gitu ya. Model export mahasiswa modul ekspor mahasiswa. Oke, sudah berhasil. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah folder lagi yang bernama out dan controllers ya. Buatnya di sini kita membuat beberapa roots. Rootnya mahasiswa satu berarti ya satu root ya. Kita bikin MHS root JS itu ya. Cons express begini aja. Router itu ya. Nah, terus kita bikin ini cons MHS router itu ya. Kita kasih nama MHS router dengan router gitu.
MHS router titik kita get, kita ambil get data, get semua data ya, get semua data. Setelah itu kita ekspor, jangan lupa ekspor dulu, modul export plus mas router. Setelah itu panggil di sini eh, cons MHS router sama dengan router MHS root gitu ya. Ya di sini kita jangan lupa setelah apa sebelum ya. Oh sebelum. Jangan lupa ini ya untuk menerima request body, untuk menerima file JSON dan ini biar bisa diakses juga. Kita gunakan endpointnya apa middleware app titik use eh express lah express JSON itu ya, jangan lupa burungnya, terus app use apalagi tadi namanya express URL encoded, nah extended true itu ya, itu jangan lupa. Setelah selesai kita gunakan, setelah terkoneksi database gitu ya, kita gunakan ininya routernya app use MHS, kita kasih nama begini MHS server ya. Ini kita hapus, oke terus connected, kita sudah memanggilnya. Setelah itu kita ke controllers, kita bikin MHS controller.js, kita bikin cons get MHS gitu ya, sama dengan asing, kita bikin asynchronous request respond. Nah, ini kita lakukan try catch, kita handling kalau misalnya error itu akan munculkan respon status status 500, maka akan muncul pesan error gitu ya, ini errornya. Nah setelah itu kita panggil cons MHS gitu ya dengan await, kita panggil modelsnya. Tadi modelsnya kan kita ngasih nama mahasiswa tadi kan, ini kan. Nah terus kita cari find gitu ya, kita cari semua. Setelah itu jika kita bikin kondisi, kita konsol log dulu aja, konsol log MAS, terus kita status MAS gitu ya. Kita pilih gini, kita dulu ya. Nah setelah itu kita ekspor modul ekspor ke MAS. Tuh, ini kita bikin ke bawah aja, soalnya nanti bakalan banyak yang dikirim. Oke. Setelah itu kita cek deng, kita lihat ini mahasiswa ya, apa tadi namanya, MHS, sorry. MHS der cannot get oke cannot get oke ya. Ini kesalahan pertama emang setting, jadi kita sudah mengidentifikasi, kita lupa untuk memanggilnya di sini. MHS get, apa sih nanti namanya, get MHS ya. Jadi kayak gitu, hasilnya sudah berhasil ya, datanya kosong ya. Nah terus kita bikin kondisi di sini, ini juga database-nya kosong ya, betul ya. Nah berarti kan ini kan berupa list, kita bikin kayak gini.
if MHS titik length sama dengan 0, pada status data not found atau data kosong gitu ya. Data kosong, sekalian kita kirim data dengan MHS begitu. Nah, sama juga kalau misal di sini berhasil, kita bikin message eh, data data ada gitu aja lah ya. Nah, biar kita walaupun ini kalau kayak gini ya kita ngasih tahu, oh walaupun di sini apa kayak ngasih tahu bahwasanya oh ada pesan, oh datanya kosong, oh datanya ada gitu. Kita refresh ya, data ada. Wah, bentar ya, kesalahan. Oke, kita panggil sini main. Tipenya objek padahal. List. Coba kayak gini, MHS kayak gini ya. Oke, selesai. Oke, bentar. Ini kita cut ini ya, paste. MHS length sama dengan 0. Kita lihat di sini, kita type of MHS itu ya. Kita lihat tipe datanya MHS ya, objek. Hasil data kosong, data kosong. Itulah sudah benar. Oke, selesai untuk file-nya. Sekarang kita akan mencoba eh, post MHS router post eh kita buat dulu post cons post MHS sama dengan asynchronous request respond. Kita handle-nya package respon status 500 kalau ya, ini error ya. Nah, setelah itu kalau post di sini kan di modelnya kita membutuhkan 4 data ya. NIM, nama, angkatan, prodi. Berarti di sini kita harus menyiapkan sebuah body. Begini, cons, kita pecah, ini angkatan prodi, body gitu ya. Nah, terus sebelum itu kita deklarasi jika bodinya nggak ada, kosong, gitu ya. Maka data tidak boleh kosong. Tuh, kita sudah panggil. Nah, untuk costnya kita lihat di sini. Untuk costnya kayak gini ya. Nah, tadi kita bikin new gitu ya, new mahasiswa, datanya dimasukin ke sini. Tadi itu data tadi bikin save gitu ya, sama aja. Ini kita coba aja sama save. Terus kita panggil post MHS. Jangan lupa di sini juga post MHS gitu ya. Terus kita tes 5000 HTTP 5000
bebas lah. Kita bikin cos. Nah, kita kasih m mhs. Hapus bodinya. Kita kasih nama. Tadi apa namanya? Hmm, mulai dari NIM nama angkatan prodi. NIM nama angkatan prodi gitu ya. Ini kita kasih 11 10 20 00 gitu misal namanya Badrudin. Angkatan 2022 prodinya S1 tek, teknik informatika ya kita kirim pos. Oke, loading. Ini loading kenapa lama ya. Nah, kok lama kalau sinyalnya kok mungkin ya sinyalnya eh processing plus white. Ini error loadingnya lama. Coba kita pakai vision kayak gini ya. Nama Badrudin, NIM 11 kita bikin string aja. 11 22 10 00. Setelah itu kita bikin apa lagi tadi? NIM nama angkatan prodi. Angkatan kita bikin string semua aja yaitu 2022. Setelah itu prodi S1 teknik informatika. Line 3 error. Oh ini titik. Nah, ini nggak bisa. Kenapa ya? Kita run lagi. HTTP localhost 5000. Di sini kita kasih nama MHS gitu ya. Di sini post kodi run. Apa lama ya? Coba kita matiin. Run lagi. Oke di sini lama. Kenapa? Kita coba di sini. Kita lihat di konfigurasi, koneksi. Ini dihapus. Kayaknya udah kayak gini aja ya, nggak usah. Itu aja kayaknya ya. Kan? Oke. Masih error. Kan error sih lebih tepatnya mungkin koneksi. Misalnya saya menggunakan, kita coba lihat. Bentar ya.
Data tidak boleh kosong. Kita lihat track body. Oh, oh. Coba ininya kita edit ya. Name, nama kayak gitu ya. Sini error. Oke, oke. Kita lihat di sini apakah masuk. Oh, ternyata masuk, guys. Ternyata masuk. Sepertinya di sini ada yang error. Oh ya, kita lupa melakukan sebuah respon statusnya ya. Kita berhasil. Oke, kita bikin baru tun. Red. Kita terus simpan ya. Oke, kayak gitu. Maksudnya cepat kok, biasanya emang cepat. Tadi emang saya lupa aja menambahkan ini respon statusnya. Jadi kayak, jadi udah proses, cuman nggak ada kasih tahu. Setelah proses ini berhasil, bakal ngapain, bakal nampilkan apa gitu. Nggak ada gitu ya responnya. Oke, selesai. Kita kalau misal kaget aja, berhasil juga. Itu kan ada banyak nih. Sekarang data ada gitu ya. Baru Wah, banyak kali. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah code ya. MAS router titik put gitu ya. Kita kasih di sini adalah name. Kita bikin MAS routernya adalah cons put MHS by name itu ya, sama dengan asinkronus plus respon. Responnya 100-500 gitu ya. Nah, terus kita bikin ini filternya, itu adalah cons name gitu, kan kayak itu ya. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba sebuah put. Di sini perintah put itu query-nya seperti bikin seperti ini. Eh, Make find data. Ini ke ini ya. Nah, ini update one gitu ya. Coba cons MHS sama dengan await mahasiswa update one gitu ya. Nah, mungkin biasanya bisa aja kayak gini, dibikin kayak gini ya. Ini filternya, ini gitu ya, ini datanya. Eh, bentar. Ini bisa aja seperti ini. Request, mana sih? Request params titik nim itu ya. Terus yang koma itu adalah request body kayak gitu. Terus ini dihapus saja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita lihat apakah berhasil. Respon gitu aja langsung ya, respon status sudah update data MAS ya. Kita panggil put mahasiswa by name, put MAS by name. Sini juga put MAS by name. Oke, masuk ya. Kita rapikan. Oke, selesai. Name-nya 200 semua ya ternyata ya. Oke, sekarang kita akan mencoba hapus manual dulu aja. Tugas mahasiswa. Ini kita hapus yang double-double ini ya.
Oke, sudah kedua ya datanya ya. Kita ambil, ini kita edit nih hasilnya. Satu kayak gitu. Cek. Oke ya. Nah, sekarang kita ingin menggunakan NIM-nya yang 00, 11, 22, 10, 20, 00. Oke, di sini kita ganti put. Kita ingin namanya itu menjadi yang 200 kan ini, 00 kan Badrudin. Kita kasih Badrut, ash, Badrut Tamam, gitu ya. Kita lihat, das. Pertama, must be an object, but oh, sorry, 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 sorry. Ya, gini. Ah, oke ya. Cing, berhasil ya. Oke. Nah, sekarang kan ini nih, kalau misal berhasil diupdate kan berarti kan modified count satu gitu ya. Nah, jadi kita bikin kayak gini untuk mengetahui. Nah, jika berarti gagal ini ya, is and modified ini ya, modified count. Misalnya bukan modified count, nama estetik, ah ya, data tidak ditemukan, data tidak ditemukan, gitu. Itu aja nih kemarin. Kita berhasil diupdate. Oke, oke. Setelah itu kita coba lihat hasilnya. Kita get hapus, enter. Ya, Badrut Tamam dan Badrudun gitu. Nah, terus untuk update, update-nya selesai. Sekarang kita bikin delete gitu ya. Cons delete mhs by name gitu ya, sama dengan asynchronous request respond kayak gini, try catch respon status 500 ya. Terus kita bikin kayak gini, eh if dari params kosong, name tidak boleh kosong gitu ya. Kan kita by name gitu kan. Delete one rex params gitu. Kayak gitu kita bikin kondisi lagi kalau delete count-nya kosong, data tidak ditemukan. Terus kalau berhasil, data berhasil dihapus gitu ya. Oke, setelah itu kita ekspor delete mahasiswa by name, lalu kita bikin root-nya mhs router delete name atau mhs name gitu ya. Oke, berhasil. Sekarang kita hapus yang kosong-kosong, menggunakan name yang kosong-kosong. Delete, paste, send. Data berhasil dihapus. Ya, berhasil ya. Nah, terus sekarang kita coba input lagi post. Oke, kita lihat semua. Ini sama ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin melihat, kita bisa melihat salah satu dari data ini. Jadi berarti kita bikin sebuah cons get mhs by name gitu ya, sama dengan asynchronous request respond try catch respond status status 500 kalau error, 500 kalau error
Setelah itu kita bikin kondisi if parameternya kosong, maka ini tidak boleh kosong gitu ya. Nah, find one breaks param. Kita cari by parameternya tadi gitu ya. Jika kosong maka tidak ditemukan. Kalau sudah berhasil maka data ada, data MAS gitu ya. Terus setelah itu kita kirim get mahasiswa name, kita taruh sini bawahnya MAS voter get name, eh, get name, get MAS by name. Oke ya, kita get datanya yang 200, yang kosong kosong, akan muncul satu saja. Oke ya, jadi gitu. Jadi sekarang kita sudah berhasil melakukan koneksi dengan database selain SQL. Sudah kita menggunakan Mongoose, ORM Mongoose. Setelah itu di sini kita sudah membuat model sehingga berhasil. Dan setelah itu di sini kita nggak pure menggunakan datanya taruh sini, tapi kita menggunakan environment. Jadi apa namanya, link kita lebih aman. Setelah itu kita sudah melakukan share UD gitu ya, dan kira semua berhasil. Oke, jadi kayak gitu. Jadi pertemuan kali ini kita sampai kayak gitu saja. Jangan lupa kita hapus dulu gitu ya. Ini create eh create tugas ke-6. Oke, post origin. Oke, oke, selesai ya. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Kita cukupi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shoo.